Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat pembahasan tentang fikih praktis dua hari raya, salatul idaini, ya, salatul idaini, salat dua hari raya. Dua hari raya yang dimaksud adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Idul Adha dan Idul Fitri. Dan kedua salat tersebut karena momen tertentu, ya, dia adalah momen syariat, ya. Kalau Idul Fitri itu momennya karena kaum muslimin telah, ya, selesai dari puasa Ramadan. Sementara Idul Adha momennya, ya, karena telah, ya, menutup 10 Dzulhijjah, ya, telah menutup 10 Dzulhijjah. Dan maksud kita tadi 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, jadi momen Idul Adha karena ikhtitam Ashri Dzulhijjah, ya, penutupan 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan dinamakan dengan Aid karena dia ya'ud, li'annahu ya'ud, artinya dia berulang, ya, Aid li'annahu ya'ud, dinamakan Aidan, summiya Aidan li'annahu ya'ud, dinamakan salat Aid, ya, karena dia sesuatu yang berulang setiap tahun, waktunya berulang setiap tahun. Dan pembahasan fikih praktis dua salat hari raya ini, ya, kita akan angkat dalam 8 permasalahan, ya, 8 permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah hukum dan dalilnya, hukum salat dua hari raya dan dalilnya. Salat dua hari raya hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah apabila telah ditegakkan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa sebagian yang lain. Apabila ditinggalkan seluruhnya, tidak ada yang mengerjakannya, maka seluruhnya berdosa. Karena salat dua hari raya ini adalah min sya'air al-Islam al-zahirah, dia merupakan di antara syiar-syiar Islam yang nampak, ya. Dan juga karena Nabi SAW mendawamkan atau melakukan dua salat hari raya ini secara terus-menerus. Demikian pula dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, salat ini, ya, kepada kaum muslimin, bahkan sampai kepada wanita, ya, kaum muslimin dan muslimat, ya, pada wanita. Akan tetapi untuk para wanita, ya, ketika dia haid, dia tidak mendekat dengan tempat salat, ya, tapi dia tidak mengapa keluar untuk menyaksikan. Nah, ini semua menunjukkan bahwa pentingnya dua salat hari raya ini, pentingnya atau menunjukkan urgensi dua salat hari raya ini, juga menunjukkan tentang keutamaan dan agungnya keutamaan dua salat hari raya ini, ya, karena, ya, untuk mengerjakan salat ini sampai para wanita, ya, mereka pun disuruh keluar, padahal sebenarnya para wanita itu, ya, tidak sebagaimana laki-laki yang salat berjamaah. Namun, ya, wanita pun disuruh keluar, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan demikian, ya, kalau begitu para lelaki tentu lebih pantas lagi, ya, yang mana laki-laki itu adalah ahlul ijtima', mereka selalu berjamaah, ya, di masjid. Kemudian juga, ya, sebagian ulama, ya, ada yang menguatkan bahwasanya hukum salat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya fardu ain. Ada ulama kita yang mengatakan hukumnya fardu ain, artinya dia wajib bagi setiap individu. Kemudian permasalahan yang kedua, syarat-syarat salat Id. Syarat-syarat salat Id adalah yang pertama masuk waktu, ya, dukhulul waqt, masuk waktu. Kemudian syarat selanjutnya adalah, ya, wujudul adad al-mu'tabar, adanya jumlah jamaah yang bisa dijadikan patokan, ya, yang mu'tabar,
yang menjadi barometer, ya, jumlah jamaah yang menjadi barometer. Terus syarat selanjutnya adalah berdomisili atau mukim, ya, mukim. Maka sholat hari raya, sholat Id ini tidak boleh dilakukan sebelum waktunya, ya, dan juga tidak dilakukan apabila jamaahnya itu kurang dari 3 orang, ya, kurang dari 3 orang. Dan sholat Idul Fitri ataupun juga Idul Adha itu tidak wajib bagi musafir yang tidak berdomisili atau tidak mukim. Itu terkait dengan syaratnya. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah tempat-tempat yang tempat-tempat dilakukan atau dikerjakan padanya sholat Idul Fitri. Lihat, tempat-tempatnya adalah kaum muslimin. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini terkait dengan masalah tempat pelaksanaannya, itu dianjurkan atau disunnahkan dikerjakan di tempat terbuka, di luar bangunan, di tempat yang terbuka, seperti di lapangan, ya, lapangan yang luas. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id, ya, Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitri. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, keluar, ya, untuk salat Idul Fitri wal Adha, dan juga untuk salat Idul Adha ilal musalla, ke tempat salat ini, ya, di tanah lapang di luar bangunan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan maksud dari hal tersebut, mengapa dikerjakan di tempat terbuka bukan di tempat yang tertutup, di tanah lapang yang luas, maksudnya, ya, adalah untuk menampakkan syiar Islam, dan di antara syiar Islam itu adalah dua salat ini, salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya, untuk menampakkan syiar Islam, ya, menonjolkannya. Dan boleh melakukan salat Idul Fitri di masjid jami, ya, di masjid jami, masjid yang luas, ya, apabila ada uzur seperti, ya, karena hujan atau juga karena angin kencang, ya, dan uzur-uzur yang lainnya. Ini terkait dengan tempat-tempat yang dikerjakan pada tempat-tempat tersebut salat hari raya atau Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian permasalahan yang keempat, waktunya, ya, waktu salat Idul Adha dan juga salat Idul Fitri. Terkait dengan salat Idul Adha, ya, maka waktunya adalah ketika matahari telah meninggi, ya, sekadar atau setinggi tombak, ya, setinggi tombak, sampai pada waktu zawal, sampai pada matahari tergelincir, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin, ya, dahulu, ya, mereka melakukannya ketika matahari telah meninggi, ya, di pagi hari ketika matahari telah meninggi. Karena sebelum matahari meninggi, itu adalah waktu, ya, dilarang untuk mengerjakan sholat. Ketika matahari sudah agak tinggi, ya, sekadar atau setinggi, ya, bayangan tombak, ya, maka itu adalah waktu sholat Idul Adha dan juga sholat Idul Fitri, atau dia sewaktu dengan sholat, waktunya sama dengan waktu sholat duha, ya. Jadi setelah matahari meninggi, ya, sekadar, ya, tinggi tombak sampai waktu zawal, matahari tergelincir. Kemudian untuk sholat Idul Adha, itu dianjurkan untuk disegerakan di awal waktu, ya, dipercepat waktunya. Yang penting udah masuk waktu, ya, dia disegerakan di awal waktu. Itu untuk sholat Idul Adha. Adapun untuk sholat Idul Fitri, maka dianjurkan untuk diakhirkan dari waktunya, ya, maksudnya setelah diundur sedikit waktunya, ya, tidak dikerjakan di awal waktu. Hal tersebut karena itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena, ya, manusia, ya, orang-orang, ya, kaum muslimin, ya, itu memiliki hajat, ya. Adapun hajat kaum muslimin terkait dengan segerakannya salat Idul Adha, karena setelah salat Idul Adha mereka akan menyembelih hewan kurban, makanya, ya, disegerakan, ya, di awal waktu, ketika masuk waktu dikerjakan di awal waktu salat Idul Adha, karena ada hajat kebutuhan kaum muslimin ingin menyembelih hewan sembelihan mereka. Adapun untuk salat Idul Fitri, karena juga ada hajat, ya, kaum muslimin,
ya, sehingga waktu ya penyaluran atau kaum muslimin yang hendak mengeluarkan zakat fitri itu waktunya lebih lapang, ya, lebih lapang, sehingga mereka bisa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri. Makanya diakhirkan agar mereka punya kesempatan untuk mengeluarkannya. Karena mengeluarkan zakat fitri setelah sholat zakat fitri setelah mengeluarkannya setelah Idul Fitri, setelah sholat, ya terhitung sebagai sedekah biasa. Kemudian permasalahan yang kelima, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tata cara sholat Idul Fitri ataupun juga sholat Idul Adha, dan apa saja yang dibaca pada 2 rakaat sholat tersebut. Ya, jadi sifat sholat dan tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya, dia 2 rakaat, ya, dia 2 rakaat dan dikerjakan sebelum khutbah, ya, sebelum khutbah. Berdasarkan perkataan Umar, ya, radhiyallahu anhu, sholatul fitri wal adha rakaatani. Salat Idul Fitri dan salat Idul Adha itu 2 rakaat, ya. Rakaatani 2 rakaat 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin, ya. Dia 2 rakaat itu adalah sempurna salatnya, bukan dia qasar. Ala lisani nabiyikum, ya, melalui lisannya nabi kalian, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khaba man iftarah, maka celakalah dan merugilah orang yang mengada-ngada. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Kemudian di takbir pertama, ya, jadi di rakaat pertama, ya, dia bertakbir, ya, sebagaimana sholat biasa, ya, di rakaat pertama dia bertakbir. Nah, setelah takbiratul ihram dan istiftah, ini setelah takbiratul ihram dan membaca doa istiftah, dan juga sebelum membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kami ulang, ya, di rakaat pertama dia bertakbir, ya. Maksudnya ini setelah takbiratul ihram, ya, setelah takbiratul ihram dia bertakbir, ya. Setelah takbiratul ihram, ya, dan setelah membaca doa istiftah, ya, dia bertakbir 6 kali, ya, bertakbir 6 kali, ya, sebelum membaca isti'adzah, ya, ini isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia bertakbir 6 kali. Jadi setelah takbiratul ihram, jadi takbiratul ihram dulu, ya. Terus membaca doa iftitah. Nah, setelah itu dia takbir 6 kali. Ya, kalau dengan takbiratul ihram, ya, terhitung 7, ya. Dan sebelum dia membaca isti'adzah, dia bertakbir 6 kali. Ya, ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum dia membaca itu dia bertakbir 6 kali. Itu di rakaat pertama. Terus di rakaat yang kedua, sebelum dia membaca Al-Fatihah, dia bertakbir 5 kali. Takbir 5 kali itu selain dari takbir al-qiyam. Maksudnya takbir al-qiyam, takbir berdiri dari sujud di rakaat pertama menuju rakaat kedua. Nah, itu takbir yang 5 itu selain dari takbir berdiri dari sujudnya menuju rakaat kedua. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sampai kepada Nabi SAW. Kata beliau, ya, maksudnya hadis Aisyah radhiyallahu anha yang marfu, ya, sampai kepada Nabi SAW, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, at-takbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbirat. Takbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha di rakaat pertama itu ada 7 takbir, ya, takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram terus setelah membaca doa iftitah, kemudian takbir 6 kali. Nah, kemudian setelah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian masuk bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Ini berdasarkan hadis Aisyah, takbir di salat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama itu 7 takbir. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat yang kedua khamsu takbiratin. Ya, ada 5 takbir. Khamsu takbiratin, ada 5 takbir siwa takbiratai ar-ruku, ya, di luar dari 2 takbir ruku, ya. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, dan yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, pada setiap kali takbir dia mengangkat tangannya. Pada setiap kali takbir dia mengangkat tangannya, ya, mengangkat tangannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa yadayhi ma'at takbir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa yadayhi ma'at takbir,
Ya sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Kemudian setelah takbir ya di rakaat pertama ya sebagaimana disebutkan tadi ya setelah dia takbir ya dia membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kemudian ya setelah itu ya dia membaca bismillah, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Yang membaca surah Al-Fatihah dan itu dibacanya jahar. Ya, Al-Fatihah dibaca jahar, kemudian pada rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua ya dia membaca surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ini berdasarkan hadis Samurah ya radhiyallahu anhu bahwasanya ya kata beliau kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat dua hari raya ini Idul Fitri dan Idul Adha ya pada rakaat pertama itu Sabbihisma rabbikal a'la. Wa hal ataka haditsul Ghasyiyah, ini surah Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad. Dan juga ya telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca di rakaat pertama ya surah Qaf ya Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya sampai selesai. Dan pada rakaat yang kedua membaca surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar juga sampai selesai dalam riwayat Muslim. Jadi ini ada dua riwayat ya, rakaat pertama baca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua baca hal ataka haditsul Ghasyiyah. Pada riwayat yang lain rakaat pertama baca surah Qaf wal Qur'anil Majid sampai selesai, iqtarabatis sa'a, pada rakaat yang kedua iqtarabatis sa'a wa insyaqqal qamar. Dan imam yang membaca ini ya, perlu memperhatikan ya untuk bisa menghidupkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya misalkan di Idul Fitri dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian hal ataka haditsul Ghasyiyah di rakaat kedua, dan di Idul Adha mungkin dia bisa membaca Qaf wal Qur'anil Majid pada rakaat pertama, terus pada rakaat yang kedua dia membaca iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Dan juga imam yang menjadi imam salat Id memperhatikan ya keadaan makmum, yang mana yang lebih cocok ya untuk keadaan makmum untuk dia membacanya. Apabila ya tidak memungkinkan untuk membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid dan pada rakaat kedua ya iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, maka dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, dan rakaat kedua membaca hal ataka haditsul Ghasyiyah. Kemudian permasalahan yang keenam ya khutbah Id ya. Khutbah Id ini dilakukan setelah salat Id ya, setelah salat Id. Ini berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, perkataan Ibnu Umar maksud kami radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-Idaini qabla al-khutbah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Umar, mereka salat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu sebelum khutbah, artinya salat dulu kemudian khutbah. Kemudian permasalahan yang ke-7 mengqada salat Id. Ya, misalkan ada orang yang tidak sempat salat Id, apakah dia mengqadanya? Maka pembahasannya kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, tidak dianjurkan bagi siapa yang tertinggal salat Id untuk mengqadanya, karena tidak ada dalil ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal tersebut. Dan juga karena salat Id itu dikerjakan berjamaah ya dengan jumlah tertentu sebagaimana telah disebutkan pada syarat-syarat salat Id, maka tidak disyariatkan ya ketika dikerjakan sendirian. Kemudian permasalahan yang ke-8 ya, dan ini adalah permasalahan yang terakhir, adalah sunnah-sunnah yang terkait dengan salat dua hari raya. Sunnah yang pertama adalah salat hari raya ya dikerjakan di tempat terbuka, di lapangan yang luas, yang kaum muslimin bisa berkumpul di tempat tersebut untuk menampakkan dan memperlihatkan dan menonjolkan syiar. Namun apabila ada uzur untuk tidak sholat di lapangan, di tempat terbuka, di tempat yang luas karena uzur, maka tidak mengapa dikerjakan di masjid. Kemudian sunnah yang kedua adalah disunnahkan untuk mendahulukan sholat Idul Adha di awal waktu dan mengakhirkan sholat Idul Fitri ya, mengakhirkan sholat Idul Fitri dari waktunya sebagaimana telah dijelaskan. Kemudian sunnah yang ketiga adalah sebelum keluar sholat Idul Fitri
Ya, sebelum kita keluar salat Idul Fitri, kita disunnahkan untuk makan beberapa kurma. Menunjukkan bahwasanya kita sekarang tidak puasa lagi. Ketika masuk 1 Syawal, itu menunjukkan kita sudah tidak puasa, kita makan ya beberapa kurma sebelum kita keluar salat Idul Fitri. Dan untuk salat Idul Adha, ya dia tidak makan ya sebelum salat. Jadi ketika dia hendak keluar untuk salat Idul Adha, dia tidak makan apa-apa, ya, sehingga nanti setelah salat Idul Adha, ya, setelah berkurban dia bisa mencicipi ya hewan kurbannya setelah dimasak. Dan itu karena dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, disebutkan dalam riwayat ya bahwasanya itu dilakukan oleh Nabi SAW. Fakana la yakhruj yaumal fitri hatta yuftira ala tamaratin ya'kuluhunna witran. Ya, bahwasanya Nabi SAW itu tidak keluar Idul Fitri untuk salat Idul Fitri sampai beliau ya memakan beberapa kurma, yang beliau memakan kurma tersebut dengan jumlah ganjil. Demikian juga disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW itu la yat'am yauman nahri hatta yusalliya. Ya, bahwasanya Nabi SAW itu tidak makan pada yaumun nahar, yakni Idul Adha, sampai beliau sholat. Kemudian sunnah yang keempat, ya disunnahkan untuk bertakbir ketika kita keluar untuk sholat Id, ya, setelah sholat subuh, ya, dalam keadaan jalan kaki ya menuju tempat sholat, ya, dan agar dia bisa ya mendapatkan saf yang lebih dekat dengan imam, dan juga agar dia mendapatkan keutamaan menunggu waktu sholat, ya, menunggu waktu sholat. Jadi disunahkan bertakbir ketika keluar ya sholat Id setelah sholat subuh, berjalan kaki, dan agar dia bisa mendapatkan tempat yang terdekat dengan imam dan mendapatkan keutamaan menunggu waktu sholat. Menunggu sholat, maksudnya menunggu sholat Id. Terus sunnah yang kelima adalah disunnahkan ya seorang muslim ya ketika keluar untuk melaksanakan 2 sholat hari raya untuk ya berpenampilan yang terbaik, ya, pakaiannya yang terbaik, kemudian sebelumnya dia mandi dan menggunakan pakaian yang terbaik yang dia miliki, kemudian juga menggunakan wangi-wangian. Kemudian yang keenam, ya disunnahkan ya berkhutbah ya pada sholat Id, ya, khutbah yang menyeluruh, yang mencakup ya perkara dan urusan ya, agama, ya, singkat tapi padat, ya. Di antaranya ya perkara-perkara yang penting ya terkait dengan masalah kekinian, ya. Kemudian juga Idul Adha misalkan, ya, khutbahnya ya di antara isi khutbahnya adalah menjelaskan hukum-hukum ya seputar dengan hukum terkait dengan kurban. Kemudian juga ya memberikan nasihat kepada para wanita, ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW setelah berkhutbah, beliau ya mengkhususkan waktu ya untuk para wanita, kemudian beliau mendatangi mereka untuk memberikan peringatan kepada para wanita. Itu setelah selesai khutbah. Kemudian sunnah yang ketujuh, ya, sunnah yang ketujuh dianjurkan kita memperbanyak zikir ya dengan kita bertakbir, kemudian kita bertahlil, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dalam surah Al-Baqarah 185. Agar kalian menyempurnakan bilangannya, wa litukabbirullaha, dan agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma hadakum, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah, sebagaimana yang Allah berikan hidayah kepada kalian. Dan untuk para laki-laki ketika bertakbirnya atau ketika dia bertahlil, dia menjaharkannya ya di rumah, di masjid, di pasar, dan untuk para wanita dia bertakbir ya dengan suara yang direndahkan dan tidak diperdengarkan. Kemudian ya sunnah yang terakhir adalah jalan pergi menuju sholat dengan jalan pulang ya menuju ke rumah kembali setelah sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha dengan jalan yang berbeda. Ketika pergi ya dengan satu jalan ya melalui jalan yang berbeda dengan jalan pulang. Itu disunahkan oleh Nabi SAW. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawma 'idin khalafat tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hari raya, ketika beliau keluar untuk melaksanakan salat 2 hari raya, beliau menyelisih jalannya. Maksudnya jalan pergi salat dengan jalan pulang, jalan pulang adalah jalan yang berbeda. Ini disebutkan dalam riwayat ya, yang sahih riwayat Bukhari. Dan di antara hikmah mengapa jalan pergi dan jalan pulang ya menuju sholat Id dan ketika pulang itu berbeda, di antara hikmahnya adalah agar ya dia memiliki banyak saksi
Ya, jadi jalan pertama dan jalan pulang itu menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat. Ada juga yang mengatakan bahasanya ya agar syiar itu makin kelihatan. Ya, ketika dia jalan perginya ya kelihatan sekali syiarnya. Kemudian demikian juga ketika pulang ya kelihatan syiar ya hari raya pada saat itu. Dan tidak mengapa ya kaum muslimin ya saling mengucapkan selamat ya antara satu dengan yang lainnya pada hari raya, ya mengatakan kepada selainnya, misalkan taqabbalallahu minka wa minka salihal amal, taqabbalallahu minna wa minka salihal amal, semoga Allah menerima dari kami dan darimu amalan-amalan yang soleh, sebagaimana ya dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakannya, yang menampakkan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri dan juga dengan senyuman ya ketika berjumpa dengan saudaranya, mengatakan taqabbalallahu minna wa minka salihal amal. Ini yang kita bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.